Pernah dengar bahwa pikiran bawah sadar bisa mengendalikan tindakan kita? Apa sih pikiran bawah sadar itu? Pikiran bawah sadar didefinisikan sebagai kumpulan perasaan, pikiran, dorongan, dan ingatan yang berada di luar kesadaran. Tahu nggak sih kalau pikiran bawah sadar ini bisa menjebak diri kita loh? Misalnya kalau kita mengeluh. Katanya mengeluh adalah tanda kalau kita adalah manusia. Katanya kalau kita mengeluh tapi tetap aja nih masih ngerjain apa yang dikeluhkannya adalah tanda kedewasaan. Tapi kalau kita mengeluh setiap hari, menyatakan kalau hidup itu berat, dunia itu jahat, semua orang brengsek, apa nggak berlebihan? Menurut kamu, apa kebiasaan mengeluh itu nggak punya dampak? Ilmu psikologi modern berkembang dari karya-karya para pelopor seperti Sigmund Freud dan Carl Jung. Keduanya sama-sama percaya kalau pikiran manusia bekerja pada level sadar dan tidak sadar. Meski demikian, mereka berbeda pendapat tentang peran alam bawah sadar dan pengaruhnya pada sikap dan tindakan. Sehingga hal tersebut memicu Napoleon Hill untuk melakukan penelitian dan mengembangkan sebuah teori tentang kesadaran dan ketidaksadaran yang sangat mirip dengan pandangan aliran Jung. Berikut penjelasan dasarnya. Pikiran sadar. Pikiran sadar adalah saat kamu menerima informasi melalui 5 indera, yaitu penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan peraba. Ia memonitor apa saja yang dibutuhkan untuk bisa berpikir dan beraktivitas. Pikiran sadar dan apa yang disimpan oleh memori adalah kecerdasan yang kamu gunakan untuk berpikir, menalar, dan menyusun rencana. Sedangkan pikiran bawah sadar atau alam bawah sadar memiliki semua akses ke semua informasi yang diterima alam sadar, tapi menalarnya dengan cara yang berbeda. Pikiran bawah sadar mempersepsi segalanya secara harfiah, tidak membuat penilaian, tidak menyaring, dan tidak melupakan semua informasi. Sama seperti halnya gunung es. Kalau kita lihat gunung es, bagian yang kelihatan esnya atau yang muncul di permukaannya itu ibarat pikiran sadar. Sedangkan bagian yang gak terlihat atau bagian bawah gunung itu ibarat pikiran bawah sadar. Kira-kira begitulah analoginya. Pikiran bawah sadar jauh lebih kompleks dan lebih besar daripada pikiran sadar. Dalam situasi tertentu, semua fakta dan ide yang terlupakan dan selalu tersimpan di alam bawah sadar ini bisa mempengaruhi sikap dan tindakan kita. Lihat betapa besarnya efek dari pikiran bawah sadar ini. Semua pemikiran, mau itu yang sadar ataupun yang di bawah sadar, yang telah diartikan dengan perasaan, kemudian disatukan dengan keyakinan dan kepercayaan penuh akan kemampuan diri sendiri, semua itu bisa diwujudkan menjadi kenyataan. Tapi semua itu bisa terjadi nggak cuma dari dorongan pikiran dan keyakinan aja loh, tapi semua emosi juga bisa, termasuk emosi negatif. Itu berarti pikiran bawah sadar juga akan menerjemahkan dorongan pikiran yang bersifat buruk dan merusak. Biar lebih paham, kita kasih contohnya deh. Kalau seseorang pertama kali ngelihat tindakan kriminal di depan matanya, pasti orang itu akan membencinya kan? Tapi kalau terus-menerus terpapar kriminalitas, dia akan terbiasa dan bisa menghadapinya. Sampai kalau cukup lama nih terpaparnya, akhirnya mereka akan merasa bahwa tindakan itu biasa dan bahkan bisa dipengaruhi dengan kriminalitas itu sendiri. Yang artinya bisa dikatakan kalau dorongan pikiran negatif yang berulang kali disampaikan ke bawah pikiran sadar akhirnya akan diterima dan menjadi dasar tindakan yang didorong oleh pikiran bawah sadar. Kayak gimana sih dorongan pikiran negatif itu? Dorongan pikiran negatif itu misalnya seperti kalimat ini. Hidup itu berat ya. Dunia itu jahat. Semua orang rasanya brengsek. Kayaknya aku emang dilahirkan biasa aja deh dan gak punya bakat. Aku gak bisa apa-apa.
dan semua kalimat negatif yang berlarian di otak kamu yang bisa menyebabkan overthinking. Tanpa sadar, dorongan pikiran negatif itu mulai nyaman bersama kamu, akrab dengan kamu, sehingga kamu menerima dan mewajarkan hal itu, dan akhirnya terjadi pada diri kamu. Kalimat negatif yang terus-menerus kamu pikirkan berulang kali, kamu lantunkan, atau kamu buat story di WA kamu tuh, dia akan mengantarkan kamu kepada nasib buruk. Waduh, jangan sampai deh ya. Banyak orang percaya kalau mereka udah ditakdirkan hidup gagal atau miskin akibat dirundung sesuatu yang mereka sebut nasib buruk. Mereka juga berpikir bahwa nasib buruk itu nggak bisa dikendalikan. Tapi kenyataannya, mereka lah yang menciptakan nasib buruk mereka sendiri. Karena kepercayaan negatif tentang nasib buruk ini akan ditangkap oleh alam bawah sadar dan diterjemahkan ke dalam bentuk fisik menjadi kenyataan. Ngilangin kebiasaan emang susah. Gimana caranya menghilangkan suatu kebiasaan kalau kita sendiri aja sering gak sadar nih dengan kebiasaan yang kita lakuin? Jadi, kalau kamu masih punya kebiasaan jelek dengan ngasih kalimat-kalimat buruk itu ke dalam diri kamu, coba yuk mulai sekarang lakukan perubahan dengan pelan-pelan. Gak perlu terburu-buru. Merenungi diri sendiri dan mengurangi kebiasaan buruk emang gak bisa langsung hilang gitu aja. Tapi akan lebih baik kalau kita sadari dan kemudian dikurangi. Kalau sebelumnya kamu sering berpikir aku gak bisa, mulai ganti menjadi aku sepertinya bisa deh, atau aku pasti bisa. Kelihatannya kalimat ini sepele ya, tapi efek jangka panjangnya bagus juga loh. Cobain deh. Jadi itulah penjelasan kenapa pikiran bawah sadar bisa se-powerful itu dalam hidup kamu. Hati-hati ya dengan apa yang kamu terima, apa yang kamu baca, apa yang kamu serap, itu sebenarnya akan menentukan baik atau buruknya diri kamu melalui alam bawah sadar itu tadi. Semoga dorongan pikiran positif akan mengantarkan kamu pada kesuksesan pada apapun yang kamu inginkan. Semangat terus ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini ya, biar kamu gak ketinggalan video serupa untuk bantu kamu ngembangin diri jadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.